Bagaimana kabar Bu Guru? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga begitu sih, sehat-sehat. Insya Allah besok kita akan observasi seperti kesepakatan. Ya. Namun sebelum itu, saya akan menanyakan tentang beberapa hal. Ya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Jadi pada pertemuan berikutnya kita masih di materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi Nikim nih tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tokoh-tokoh penjelajah dari samudra dan kemudian menceritakan kembali proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya, Itu tujuan dari berarti pembelajaran. ada tiga ya? Ya, ada tiga tujuan yang hendak kita capai di pertemuan berikutnya. Oke. Selanjutnya dalam proses observasi nanti kira-kira aspek apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, jadi untuk penekanannya atau stressing dari pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center. Kemudian yang kedua menerapkan pembelajaran berbasis KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian yang terakhir menyusun RPP berdiferensiasi. Itu untuk aspek pengembangan yang hendak dicapai. Ya, kalau Ibu tadi mengatakan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa kira-kira? Iya, karena sebagaimana kita ketahui bersama kemampuan anak itu berbeda-beda nih kan. Ada yang anak yang cepat paham dengan audio, dengan mendengarkan, kemudian ada beberapa anak juga yang bisa paham dengan melihat atau visual, dan ada juga anak yang terkategori kinestetik. Jadi di sini kita usahakan agar bagaimana pembelajaran itu bisa untuk mengcover ke semua perbedaan yang ada di siswa tersebut. Mengakomodir semua Mengakomodir, ya. iya. Kemudian yang kedua tentang KSE. Teknik KSE yang mau Ibu terapkan itu seperti apa? Kalau untuk kompetensi sosial emosional, rencananya kita akan menerapkan teknik stop. Teknik stop ya? Iya, teknik stop. Stop, Take break, take a break, kemudian observation, ada observer dan proses. proses. Ya. Oke itu ya. Iya. Selanjutnya strategi yang Ibu akan persiapkan nanti pada saat observasi itu. Ya. Yang pertama diferensiasi konten, kita menyiapkan strategi yang pertama melalui buku teks, kemudian ada audio visual berupa mereka bisa cari sendiri di HP Androidnya masing-masing. Di sana kan ada gambar, kemudian ada video tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat dan lain sebagainya. Itu untuk diferensiasi konten. Tapi kalau untuk diferensiasi proses, kita akan terapkan diskusi kelompok atau istilahnya proses kolaboratif itu. Oke. Lengkap sekali strategi yang Ibu akan persiapkan nanti. Mudah-mudahan saja ya bisa berjalan lancar dan apa yang Ibu ingin kembangkan ini betul-betul ada dan berjalan lancar. Amin. Ya. Kita ketemu lagi di observasi. Iya, baik Mami. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ini sepertinya ada beberapa teman kalian yang tidak masuk. Yang perempuan Ibu lihat ada Cici Januari. Nah, kalau Cici sudah ada izinnya, dia sedang sakit. Kemudian ada Aulia. Aulia kenapa Aulia? Tidak ada keterangan. Terus kalau yang laki-laki ada Jainul Ilham. Kenapa Jainul Ilham? Malas. Abdi kenapa Abdi? Malas juga. Kalau Alex? Segitu ya. Jadi semoga temannya yang tidak masuk hari ini besok bisa masuk kembali ya dan bergabung belajar dengan kita lagi. Kalau untuk Cici, mari kita doakan.
pemahamannya agar cepat sembuh. Jadi anak-anak tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau bahasa Latinnya mens sana in corpore sano. Pasti anak pramuka Anda asing dengan istilah ini, ya kan? Ya, Ilma, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi bagaimana cara kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan? Yang pertama, menjaga lingkungan kita, ya kan? Menjaga lingkungan, jadi jangan buang sampah di sembarang tempat. Terus yang kedua, dengan menjaga pola makan, memakan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Jangan seperti dulu 4 siap, 5 sempurna. Ya, oke. Sebelumnya coba ibu guru mau lihat dulu karena ini sudah. Coba sekarang ibu guru tanya Isa, pernah pergi refleksi Isa? Pernah? Isa? Pernah. Kemana Isa? Kemana? Kalau biasanya hari Minggu atau hari-hari libur, Isa biasanya kemana? Ke pantai. Bagaimana rupa pantai Isa? Bisa digambarkan? Jadi sudah jelas apa yang harus kalian kerjakan. Nah, di dalam satu kelompok kalian membagi tugas. Misalnya Ilma di sini nanti tugasnya apa? Apakah sebagai presentasi, presentator, kemudian saling bekerja sama. Ada yang sebagai notulen, untuk menulis hasil diskusi kalian. Ya, harus kerja sama. Jadi yang dinilai di sini nanti kerjasamanya. Silakan, ini lembar kerjanya. Kasih kelompok 1 dulu. Ini kelompok 2, Sabila. Kemudian kelompok 3. Sandi di kelompok 3 sama Sandi, jangan jawab kelompoknya. Ayo, silakan mulai dikerjakan. Diperhatikan. Jadi di lembar kerja itu ada 1 tugas. Yang akan kalian kerjakan itu adalah menebak gambar yang ada di sana. Jadi ini akan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, mengenal tokoh-tokoh penjelajah bangsa barat ke dunia dan ke negara kita, negara Indonesia. Di sana ada clue-nya, misalkan nomor 1, siapakah aku? Aku berkebangsaan Portugis, memimpin pasukan dan sampai di Maluku pada tahun 1512. Ini kalian bisa cari materinya di buku ataupun di HP kalian. Silakan kalian bisa nonton YouTube tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ya, atau kalian bisa cari di buku IPS-nya masing-masing. Silakan kalian buka bukunya halaman 202 sampai 203. Ayo silakan ya, kita mulai diskusinya dari sekarang. Iya, langsung dijawab di sini. Karena di lembar kerjanya. Oke, nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Oke, kita lanjut nomor 2. Siapakah aku, pemimpin Belanda yang pertama kali datang di Pelabuhan Banten? Berarti kedatangan bangsa Belanda di Pulau Banten. Di bawah siapa nama berarti ini dia Cornelis Houtman. Dia yang pertama kali memimpin dan datang di Pelabuhan Banten. Ya, ayo silakan. Kalau dia pertanyaannya Portugis, ini sudah jelas kan? Bagi-bagi main, setelah itu nanti suruh diisi yang
Pelabuhan Banten. Kalau itu ya itu, pokoknya yang sesuai dengan clue yang ada di sana kan, itu yang dicari. Oke, silakan dilanjutkan. Ayo cepatan ya, dua nanti. Cari di portugisnya ya, dua ya, tulis dah, tulis ya. Oke, sudah silakan untuk yang senang. Rizky di depan anakku, Rizky di depan. Baik, semua kelompok satu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Silakan, Irma, Guru, siapa lagi temannya tadi? Denny dan oke, kelompok lain silakan bisa menanggapi, bisa berkomentar ataupun bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tadi. Izinkan dulu saya perkenalkan diri, saya Siti Soleha dan 3 rekan saya. Di sini di samping kanan saya Bintang Sudiman, dan di samping kiri saya Lalu Febri Ardelina. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan mulai dari nomor 1 di sini. Silakan disebut. Oke, nomor 1. Ayo silakan diperhatikan, siapa tahu nanti jawaban kalian berbeda, hasil diskusi kalian berbeda dengan kelompok satu. Jadi bisa kalian kasih masukan. Aku berkebangsaan Portugis, memimpin pasukan dan sampai di Maluku pada tahun 1500. Oke, jadi di sini pas kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada tahun 1000 di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serro. Itu jawaban nomor 1 dari kelompok 1. Dan untuk nomor 2 yaitu siapakah aku pemimpin Belanda yang pertama datang di Pelabuhan Banten? Antonio Armada de Houtman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua baik-baik ya. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Guru, sekarang ini kita akan melaksanakan umpan balik dalam pasca observasi. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi pra observasi dan sesi observasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan tamu kita, PP kita yang alhamdulillah membersamai kita pada kesempatan ini pada pasca observasi. Beliau namanya Ami Wirantaki. Ya. Beliau adalah aktif sekali memberikan kita dorongan untuk bagaimana ya calon guru penggerak itu bisa sukses dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Begini Bu Guru, kan kita sudah melaksanakan pra observasi dan sekarang umpan baliknya. Bagaimana perasaan Ibu ketika
diobservasi ketika selesai melaksanakan observasi itu? Oh iya, kalau untuk perasaan setelah selesai observasi Mi, ya, alhamdulillah lega, senang perasaannya. Gitu Itu ya. Mi, iya. Senang sekali kalau siswanya betul-betul aktif ya. Betul. Oke. Sebelumnya kita sudah melaksanakan praobservasi Bu Guru ya. Iya. Ibu masih ingat tujuan pembelajaran itu? Iya. Jadi kebetulan waktu itu materinya tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi di sana kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengetahui penjelajahan samudra. Kemudian mereka juga bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh penjelajahan samudra dan menceritakan kembali bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang dicapai pada saat observasi waktu itu. Ada 3 ya tujuan Ya, pembelajarannya. Dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut, apakah menurut Ibu sudah berhasil, sudah tercapai ataukah belum pernah? Oh iya, jadi pada saat observasi kemarin, alhamdulillah semua tujuan pembelajaran sudah bisa tercapai nih Kimi, dengan proses pembelajaran yang ada. Alhamdulillah semua tujuan pembelajaran yang 3 tadi terlaksana. Tercapai ya. Iya. Oke. Syukurlah kalau memang sudah tercapai ya. Iya. Namun kalau kita berbicara tentang area pengembangan, kita lanjut ke area pengembangan ini ya. Iya. Area-area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi itu apa ya? Oh iya, yang pertama kemarin kan untuk pembelajaran yang mengarah kepada siswa atau student center, dengan adanya diferensiasi kan. Yang pertama untuk konten itu kita usahakan berdiferensiasi. Ada siswa yang kontennya mereka bisa akses lewat internet atau melalui HP Android. Kemudian ada juga siswa yang hanya dengan visual saja begitu kan, dengan melihat yang ada di buku teks ataupun modul gitu. Itu yang pertama, area pengembangannya. Kemudian yang kedua, kita menekankan di kompetensi sosial emosional nih kan. Jadi kemarin kan ada 2. Yang pertama di pendahuluan untuk menghadirkan semua peserta didik itu kan kita membuat sedikit ice breaking nih kan. Ice breaking paling tidak dengan itu mereka bisa mengkonsentrasikan untuk kita melakukan pendahuluan pembelajaran. Kemudian setelah proses itu kan kita juga menggunakan teknik stop untuk merilekskan anak-anak setelah tegang pada saat mereka berdiskusi. Itu area pengembangannya. Dan RPP juga kan yang bentuknya berdiferensiasi. Kalau area pengembangannya seperti itu, menurut Ibu sendiri, apakah itu sudah berjalan dengan baik ataukah ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam? Oh iya, jadi memang kemarin kan pada saat observasi area pengembangan yang hendak kita tujui itu berjalan, tetapi belum maksimal ya kan, belum maksimal. Ada beberapa kendala. Yang pertama di sini untuk emosional anak, ada juga beberapa siswa yang masih kurang bersemangat. Kemudian ada juga pada saat proses diskusi kan, karena di sini kan kita menggunakan kolaborasi diskusi. Nah, pada saat diskusi ada beberapa siswa yang masih pasif gitu. Itu kendala yang ada pada saat itu. Berarti ada siswa yang masih pasif, Bu ya? Betul, iya. Bagaimana sih kalau Ibu mengatasi siswa yang masih pasif ini? Karena kita inginkan kan semua siswa itu bisa aktif ya. Bisa berkomunikasi, dan ini termasuk salah satu area pengembangan Ibu. Betul. Nah, ada upaya Ibu sendiri untuk mengatasi hal itu? Iya, jadi mungkin untuk kedepannya kita menggunakan metode yang berbeda mungkin kan, agar
biasanya siswa itu kalau ada metode yang baru kan mereka lebih bersemangat. Misalnya sekarang di metode diskusi ini mereka agak pasif, mungkin di minggu berikutnya kita bisa menggunakan tutor sebaya atau metode-metode yang lain mungkin untuk mengaktifkan siswa itu sendiri gitu Mi. Ya. Oke, bicara metode, biasanya metode apa saja yang Ibu terapkan ya Iya. untuk mengaktifkan siswa kita biar mereka itu betul-betul hadir, terlibat dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Kalau yang sudah yang lakukan masih apa ya, masih dalam bentuk metode campuran nih ya, ada ceramahnya, ada tanya jawabnya, ada diskusinya ya yang selama ini. Tetapi kalau kita lihat dari hasilnya memang masih belum maksimal kan, jadinya insya Allah untuk kedepannya kita ingin metode-metode yang ada biar lebih bervariasi. Misalnya di sini kan materi kita yang kemarin itu tentang sejarah. Kalau sejarah ternyata dengan metode diskusi seperti kemarin kan masih belum maksimal anak-anak. Jadi mungkin kedepannya bisa menggunakan metode role playing. Itu mungkin lebih menarik buat anak-anak kan, karena di sana ada tokoh-tokoh. Jadi bisa dimainkan gitu kan, Mi. Kemudian ya bisa juga dengan menggunakan metode demonstrasi ataupun mind mapping juga kan bagus di dalam mata pelajaran yang terkait dengan sejarah. Ya. Baik, selanjutnya kita bicara tentang konten ya. Diferensiasi konten itu salah satu pengembangan juga yang Ibu lakukan pada observasi itu. Menurut Ibu, apakah diferensiasi konten itu sudah tercapai ataukah sudah berjalan baik? Jadi kalau untuk konten tercapai, tapi karena memang kemarin kita masih kurang di media sepertinya Mi kan, karena kemarin kita hanya memberikan kebebasan ke anak untuk mencari sendiri lewat HP ataupun lewat buku teks gitu kan. Jadi tidak ada penggunaan media di kita yang sebagai pendidiknya. Jadi anak-anak kalau tidak terkontrol itu kan mereka mencari materi itu agak kurang jadinya gitu kan. Jadi mungkin kedepannya kita kontennya dari PPT mungkin dari kita itu yang masih kurang, penggunaan media kemarin yang kurang gitu Mi. Ya, bisa Ibu jelaskan kepada kita kenapa sih Ibu tidak menggunakan PPT itu, ataukah ada sumber daya sekolah itu yang belum ada atau gimana? Oh iya, tidak sebenarnya sumber daya sudah lengkap semua, cuman kemarin waktu observasi kan kita di lokasi juga kan, di kelas yang kebetulan dimasuki untuk pada saat observasi kan tidak ada LCD yang ada di kelas. Sementara kalau saya pribadi akan membawa alat itu kan masih kurang sehat nih gitu. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita usahakan secepatnya. Jadi dari diferensiasi konten itu sudah ada ya, ada karena di situ ada buku teksnya, buku teksnya kemudian dilengkapi dengan HP Android. Ada modul juga kan yang kita ada berikan modul ke anak, dan LKPD juga LKPD. LKPD. Luar biasa sekali itu ya. Kemudian tentang diferensiasi prosesnya. Nah, diferensiasi proses yang kalau saya amati Ibu menggunakan proses diskusi diskusi. Ibu bisa jelaskan pengalaman menurut Ibu apa yang kurang dari sesi diskusi kelompok yang kemarin yang kemarin pada saat observasi. Jadi kemarin waktu pembagian sepertinya pembagian kelompok yang kurang heterogen. Jadi istilahnya kan mereka memilih sendiri kelompoknya. Jadi mereka yang yang bisa dikatakan ahli daripada teman-temannya memilih teman-temannya yang seperti mereka begitu kan. Akhirnya ada beberapa kelompok yang masih pasif, jadi masih belum maksimal pada saat mereka bekerja sama segala macamnya, karena memang agak kurang memang kan, ada beberapa anak yang kurang begitu. Baik, kalau memang ada anak yang kurang aktif,
apakah sebelumnya ibu guru belum membagi anak-anak kita atau melakukan diagnostik? Iya, sebenarnya sudah sih, sudah, cuman pada saat pelaksanaan itu kita membagi kelompok sesuai dengan keinginan anak begitu. Kita mencoba bagaimana hasilnya kan. Kalau memang belum maksimal seperti itu, kedepannya kita akan membagi lebih heterogen lagi. Misalnya di satu kelompok itu ada ahli satu, kemudian di kelompok yang lain sama dengan yang seperti itu. Jadi pada pelaksanaan proses itu kan lebih maksimal kegiatan diskusinya. Kemudian dari teknik belajar kelompoknya, Iya, kan ibu bisa menerapkan ya teknik diskusi yang lain gitu. iya. Menurut ibu yang paling tepat metode diskusi yang perlu ibu terapkan pada pembelajaran kemarin itu kira-kira seharusnya apa, metode apa? Iya, Apakah jadi jigsaw atau iya. apa? Sebenarnya lebih ke jigsaw, karena di jigsaw itu kan ada kelompok ahlinya, kan. Jadi ada kelompok ahli, nanti kelompok ahli itu akan kembali ke kelompok asalnya untuk bisa menjadi tutor sebaya ke sesamanya gitu. Nah, kemudian berikut tentang diferensiasi produk ya, diferensiasi produk. Iya. Menurut ibu dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin itu haruskah ada diferensiasi produk itu? Kalau yang kemarin karena ini materinya materi sejarah nih ya, jadi kita cukupkan di presentasi Presentasi dan hasil diskusinya itu nih yang Hasil kemarin. diskusi ya. Iya. Oke. Jadi menurut ibu ke depan itu apakah dalam proses pembelajaran itu perlu menghadirkan Produk perlu sebenarnya, perlu sekali. Jadi apalagi mungkin di pembelajaran berikutnya tentang kondisi masyarakat Indonesia pada saat penjajahan itu kan banyak sekali, ada yang pengaruh monopoli perdagangan, kemudian tanam paksa, kerja paksa. Jadi mungkin saya akan terapkan min mapping itu. Min mapping itu kan ada kunci jawaban, ada gambar. Jadi mereka lebih peta konsep lah istilahnya kan. Jadi mereka masing-masing kelompok itu nanti akan membuat peta konsep. Nah, itu sebagai produknya nanti kan. Oke, bagus sekali tentang diferensiasi produk yang perlu ibu terapkan nanti ya. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan itu bisa lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, bagaimana gaya belajarnya, kemudian apa yang harus anak-anakku lakukan, kemudian yang terpenting bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyuarakan ide-idenya ya. Nah, seperti voice ya, menyuarakan ide-idenya, karena tidak mungkin anak-anak itu akan tumbuh berkembang, anak-anak itu kan masih dalam keadaan terbelenggu kalau kita tidak memberikan mereka kebebasan, ruang, kesempatan untuk menyampaikan ide-ide. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana anak-anak itu bisa memilih ya, bisa memilih apa yang mereka inginkan, misalkan dari produk apa yang mereka akan buat. Tentu kita banyak memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak kita. Nah, kaitan dengan kinestetik ya. Menurut ibu dalam pembelajaran yang ibu lakukan kemarin, kinestetiknya sudah ada nggak? Sudah berjalan nggak? Belum kalau yang untuk kemarin belum berjalan, karena lebih ke anak-anak itu kita kelompokkan ke audio dan visual saja. Jadi untuk kinestetik belum saja ya. Belum bisa mengcover lah gitu. Iya. Harapannya ke depan? Iya, semoga bisa juga kan. Misalnya kalau di mind mapping ini juga bisa diambil kan, karena di sana ada tempel gambar, ada mencari kunci jawaban. Jadi mungkin mereka kan yang lebih aktif itu kan bisa mencari gambar, menempelkan gitu kan di satu lembar kerja gitu kan ya. Gitu. Mungkin bisa kita terapkan strategi yang seperti itu ke depan.
Selanjutnya dalam proses pembelajaran itu ibu juga akan memperhatikan ada anak-anak yang masih belum terlibat ya. Iya, yang kurang Kemudian bersemangat. konsentrasinya juga masih belum ada gitu ya, masih memikirkan hal-hal lain. Betul. Yang ibu lakukan kalau tidak salah di situ ada KSE-nya ya, kompetensi sosial emosionalnya itu. Menurut ibu, apakah betul KSE yang ibu terapkan itu sudah mampu membuat anak-anak itu konsentrasi atau terlibat ya, atau siap untuk mengikuti pembelajaran itu? Apa ya? Sebenarnya kan hal-hal yang kita lakukan itu kan tujuannya memang untuk melibatkan semua anak, tetapi ya ada saja sih anak yang masih ya dia ikut pada saat kita melakukan ice breaking itu, tetapi di perjalanan selanjutnya kembali lagi gitu nih kan. Jadi mungkin untuk keterlibatan kompetensi sosial emosional anak itu lebih kita lebih kita kembangkan lagi sepertinya kan, karena kalau hanya menggunakan metode ice breaking yang seperti itu masih belum optimal juga, tidak bisa optimal. Menurut ibu untuk lebih menghadirkan anak-anak supaya lebih konsentrasi, ibu sendiri sudah punya referensi tentang kompetensi sosial emosional seperti ice breaking yang lain gitu? Oh iya sih, ada banyak sih Mi ya, ada banyak ice breaking yang ada, cuman pelaksanaannya yang masih bentuknya tepuk konsentrasi kayak yang kemarin. Kemudian ada game-game sederhana. Masih banyak sih yang akan kita lakukan kalau memang itu kurang berhasil, bukan tidak berhasil ya, tapi kurang berhasil, jadi besok kita akan terapkan ice breaking yang lain. Iya, kalau saya amati memang sih sudah rata-rata di atas rata-rata sudah ya berhasil semua, karena begitu saya lihat anak-anak itu yang sebelumnya belum konsentrasi ketika ibu melakukan ice breaking tentang menyebut nama sebut nama ini ternyata mereka bisa menjawabnya sesuai apa yang arahan kata kuncinya. Kemudian ketika ibu setelah melaksanakan diskusi, konsentrasi anak itu kadang buyar di situ. Dan di situ juga ibu melakukan ice breaking ya, sehingga konsentrasi mereka itu bagus. Ice breaking yang ibu lakukan pada saat itu kalau tidak salah stop ya. Iya, ada teknik stop. Stop, take a break, observation. Proses. Nah, mungkin supaya anak-anak ini lebih konsentrasi dan lain sebagainya, harapan ibu ke depan seperti apa? Kalau harapannya semoga harapan ya ini ya. Kalau harapan ya semoga kedepannya apapun metode strategi yang kita terapkan itu akan mampu untuk menghadirkan anak secara penuh. Nah, itu jangan ada anak yang istilahnya melamun, kurang bersemangat dan lain sebagainya. Itu sih harapannya nih. Oke. Baik, luar biasa sekali. Pasca observasi kita pada kesempatan ini saya melihat hal-hal kebaruan ya yang bisa saya jadikan sebagai pembelajaran buat diri saya pribadi untuk barangkali saya akan terapkan pada pembelajaran berikutnya. Barangkali ini yang bisa kita lakukan dulu, kita akhiri acara pasca observasi ini. Terima kasih Ibu Guru atas sama-sama sharing-sharingnya pada kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.